Ibu ya langsung mulai sebut ya. Sisa kuota kamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue terlalu sakit. Aku biasanya mulai panas. Nah, isa-isa. Oh, biasanya bocor. Malah kamu gaya. Mulai panas tuh sadar kamera. Ya. Alhamdulillah sudah pamit. Atas karunia dari jemaah kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berkesempatan dapat bertemu di ruangan komputer ini adalah rangka kayak berbagi bukan pintar apa ini loh, berbagi tentang budaya positif sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya. Moga-moga nanti kelas ini nanti dapat kita bermanfaat, karena yang bersyukur itu nggak hanya sebatas alhamdulillah, tapi nikmat-nikmat itu yang diberikan oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan seperti itu. Ya Bu ya, sebelum mulai ini seperti ini. Nah, itu berarti tos. Iya. Masa depan. Jadi nanti mata saya ya. Bu Epi berarti. tempat yang kelihatan ya. Jujur, saya juga biasanya gini Bu Epi yang tulisan kecil. Tulisannya kalau gede ke mata saya. Ini dulu. Nah, ini udah Bu Epi. Masa lihat yang mana yang kelihatan? Yang dari mimpi. Nah, nanti budaya. Karena memang ada. Ya, materi nanti budaya positif sekolah. Kenapa saya dia wali kelas? Karena ya wali kelas. Karena itu rangkaiannya karena lebih mudah nanti pelaksananya, aplikasinya nanti melalui wali kelas. Kalau yang ini gagal mimpi, filosofi, pendidikan, visi misi dan seterusnya itu nanti ada kelanjutannya. Kalau nanti Bapak Ibu berkenan nanti untuk melanjutkan lagi kan seperti itu. Jadi tujuannya seperti ini, ya tujuannya memahami konsep pendidikan. Nah ini kayaknya dari kuliah sampai ini panutan di pendidikan adalah belajar dalam tahun perhatikan juga. Betul. Amin. Belum mulai. Webinar dia ada singkatan apa enggak? Apa? Webinar. Enak apa kurang? Ada singkatan. Masalahnya kan itu kali itu webinar. Tapi mungkin namanya opo enggak kan? Nah, webinar itu dia sebenarnya pakai. Saya tadi pakai. Seminar sebenarnya. Tapi dia pakai online sebenarnya. Nah, web berarti web kita. Terus yang kedua, memahami peran guru untuk membangun budaya positif, menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya. Terus yang ketiga, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kenapa ini digaungkan kembali? Ya. Karena kesini memang tingkah laku anak kita ini sudah seperti yang kita lihat sendiri ya, sudah agak berbeda ya. Sebelum kita lihat tujuannya, jadi yang berikutnya kesepakatannya ya, kesepakatan kita belajar di sini. Belajar berarti artinya saya juga bukan berarti saya ingin lebih dari Bapak Ibu. Jadi kita nanti saling berbagi saja ya. Ini mungkin nanti bisa diterapkan di kelas. Kita ngajar. Mungkin ada dari sini ada ditambahkan. Ada ditambahkan. Jadi nanti silakan aktif kalau memang ada yang perlu ditanggapi atau itu yang
Ditanggapnya ditanyakan. Ya siapa duduk depan? Ditanggapi atau ini silakan angkat tangan, kita membiasakan juga. Tapi boleh aktif ya, boleh WA, tapi mohon di dapat ya kalau di kelas kan nggak ada itu HP, dihapus. Nanti bisa di kelas. Iya. Ada yang ditambahkan? Atau ada yang dikurangi? Kalau ini boleh, kalau mau ini tapi bawa sendiri. Boleh. Ya silakan boleh. Ya tadi kalau larato berarti itu harus dihilangi nomor 3. Gitu. Nomor 3 berarti dihilangi. Ya ini maksudnya kesepakatan kita membiasakan kita bukan ini baru kita ngajar itu ya ngajar. Biasanya kan anak-anak kalau ini kan ramai itu kan, nah, sebelum kita belajar kita buat kesepakatan ya kebiasaan ini. Kadang kalau selama ini kita nggak tertulis nih ya, nggak tertulis tapi kita belum sepakat kan gitu. Ya kita nanti masih kelas kan ada kelas yang ramai, itu supaya kita membiasakan kesepakatan kelas tadi. Jadi nanti pas sesi ini kesepakatannya nanti kira-kira seperti ini, ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi kalau cukup. Jadi kalau ini tidak cukup, berarti sepakat gitu ya. Jadi selama kita di ruangan ini kita menyepakati hal ini. Oke ya. Itu mengontrol keinginan berbicara, berarti nanti karena hubungannya nanti dengan yang apa? Tapi nomor satu berbicara yang namanya jadi biar lebih fokus. Terima kasih atas kesepakatannya. Kalau ini bisa saya lanjutkan. Di depan aja. Depan Bu. Belum, depan. Depan itu dulu. Ya, terima kasih Bu. Saya di depan juga. Ini tak mampu. Kita di situ aja ya. Berisik kamu. Oke, selamat datang. Baru datang. Jadi sebelum mulai buku yang baru datang, kesepakatan belajar berbagi di sini seperti yang di depan. Yang baru datang ada yang ditambahkan atau dikurangi atau cukup? Jelas aku Pak ini. Tambahin Pak. Tambahin apa? Apa itu? Kopi murah Bu. enggak? Saling menghargai. Jadi ini adalah kesepakatan belajar. Kopi belinya harus sharing ya Pak. Enggak nulis kata foto. Enggak kan nanti bisa boleh minta lagi ke saya kan enggak apa-apa. Dia nanti belajar. Aku akan ngatur. Iki loh Oke. Bu ya, sepakat Bu ya. Jadi sepakat, nanti kita melakukan kesepakatan kita. Bon? Oke. Ya, kelas lain. Ya. Kita mulai dari pendidikan. Berarti kita di sekolah ini kan melakukan pendidikan Bu ya. Ada yang bisa memberi pendidikan apa? Arti pendidikan itu apa Bu? Bisa. Ada yang punya pendapat pendidikan itu apa sih? Ayo bisa. Pendidikan itu apa sih? Ya sekolah menurut
Iya, apa Pak? Monggo Pak. Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan buka dulu. Wah, saya kira kalau melaksanakan pendidikan. Terus. Satu terakhir. Dari pengetahuan anak. Ya. Kebiasaan akan menjadi manusia yang benar. Nah, tadi berbagi apa mentransfer ilmu ya, ada ilmu menerima ilmu dan yang Sambil terong. sama apa sih Bu? Proses memanusiakan manusia sehingga menjadi lebih baik dan benar. Nah, yang itu ya. Ya. Betul. Ikan sambal terong. Nah, tadi saya pas awal tadi, ya, pas awal tadi di tujuan tadi, itu tadi karena kiblat kita, pendidikan kita, panutan di pendidikan di Indonesia ini adalah Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itu menuntut segala kodrat. Jadi di sini yang digaris merahi di situ adalah menuntun. Ya. Ini kayak nonton di bioskop kali ini. Ya. Nah, di situ kodrat ada dua. Yang perlu dipahami ya, kodrat ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tadi di bawah ada keterangannya kodrat alam. Yaitu merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya dan lingkungan tempat anak berada. Terus yang kedua, kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi pada waktu ke waktu. Dari sini buku-buku belum paham, ya. Tapi ditanamkan dulu di benak kita. Di situ ada menuntun segala kodrat. Itu Bu ya. Nanti kan lanjutannya. Lanjut. Nah, di sini komponen pengajaran. Jadi pengajaran kalau pendidikan kan ada 3 komponennya. Ada tempat, ada guru, ada murid. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara tadi yang sesuai tadi menuntun tadi. Jadi pengajaran itu bisa digunakan seperti di pertanian. Jadi ada lahan, kalau di sekolah itu sekolahnya, tempatnya. Terus yang kedua, di situ ada petani. Nah, petani itu seperti guru. Ya. Murid itu seperti bibit. Ya. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan yang tadi, jadi apa namanya? Kalau kita sebagai guru, kalau kita umpamakan di pertanian, ya di pertanian, petani itu hanya bisa menuntun. Ya, menuntun. Artinya apa? Di sini murid, ya, murid itu mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi seperti ini, kita dari kuliah mungkin Bu ya, dari kuliah mungkin dari SD atau SD kuliah ya kita sudah paham mengajar. Kita di Unwad ada namanya 3 teori dasar jiwa. Jadi keadaan jiwa anak itu gejala itu ada 3. Kalau diumpamakan seperti kertas, ya seperti kertas. Yang pertama seperti kertas kosong, kamu ya. Terus yang kedua kertas yang ada sekedar kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, betul-betul sudah ada warnanya dan sebagainya. Yang ketiga itu sudah ada tulisannya tapi suram, belum sama-sama belum kelihatan. Nah, selama ini
kita memandangnya yang mana Bu? Murid kita itu seperti apa? Anak kita aja lah, anak kita itu seperti apa? Yang mana ini tuh? Yang dari ketiga ini. Coba kecil, anak kita, murid kita itu dari mana? Kalau kita ngomongnya seperti ini. Yang paling siapa anak kita? Hah? Tulisannya Kenapa Bu? habis bulan nakal luar biasa. Tugas cara ngerjain. Setiap pagi besok ya Miss, lagi-lagi nabung pamis. Oke, bahasanya itu. Terus ada lain? Ada yang lainnya? Kita melanjutkan dari jenjang SD kan Pak. Jadi di SD itu mereka biasanya Enggak, kita belum dari SD-nya, dari mungkin anak kita lah, anak kita sendiri. Kita mau anak kita sendiri yang punya anak. Boleh. Yang ini dari lahir dulu, dari lahir itu. Belum, dari anak yang lahir itu kalau diumpamakan itu seperti mana? kirain udah bahas yang SMP. Kenapa A? Coba yang katakan dulu, katakan. Yuk, Ya karena belum tahu apa-apa kalau anak lain sehingga kita ajari lama-lama dia akan mendapatkan ilmu. berarti yang lalu gue yang dulu mungkin, gue yang dulu. Tadi Ya sama sih konsepnya sebenarnya karena baru pertama lahir kan kertasnya masih kosong, dia belum ada tulisan Iya. apa-apapun gitu. Ya berarti yang nanti yang berhak menulis siapa tuh nanti berarti? Yang berhak Oh, menulis iya, orang tua iya. yang pertama. Orang tua, nanti kalau ngebelasnya guru, berarti kan gitu ya. Ada lagi? Lingkungan. Ada yang sependapat atau sebenarnya semua? Pendapat sebenarnya Hah? Ya. Oke. Jadi memang dari dulu memang seperti itu. Kita ditanamkan di entah itu di pas kita belajar atau jadi sekretari jadi orang tua. Ya. Jadi anak itu adalah diumpamakan sebagai kertas kosong. Ya, kertas kosong. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan yang pengertian Ki Haji Dewantara tadi kira-kira pas nggak? Ki Hajar Dewantara ini berarti Yang ini. Nah, ini. Iya betul berarti Tadi kalau yang pertama kuncinya adalah kita sebagai guru atau sebagai orang tua kita yang berhak menentukan arah anak itu nanti akan jadi apa. Betul nggak? Seperti tadi. ya. Ibu punya HP. Ya. HP pertama itu kalau pas membeli itu ada kosong atau udah ada aplikasinya. Mungkin kalau ada standar aja Iya. Nah itu yang disebut itulah yang dimaksud kodrat itu. Ya. Artinya apa? Jadi anak itu kalau kita kembali lagi seperti HP tadi penciptaan semua barang diciptakan itu mesti punya ada aplikasi yang punya keunggulannya, punya kelemahannya. Artinya kalau kita samakan dengan dengan si anak tadi yang kertas kosong, berarti itu mentah. Karena anak apa? Tuhan Allah itu menciptakan anak terlahir itu mesti punya kelebihan dan kekurangan. Entah apa itu punya nggak? Mungkin kamu punya kelebihan ini, mungkin pasti dulu punya. Nah, mengapa di sini itu tadi saya di pas mengajar itu diumpamakan seperti ini. Nah, ini. Manusia tadi kalau di pertanian, ya petani itu nggak bisa nanamnya macam-macam. Ada yang nanam padi, ada nanam artinya beda, ya. Ada yang petani spesialis. Biasanya ada petani itu bisa mengolah bibit tadi. Ya, artinya di sini seperti ini. Ketika petani menanam itu kan bibitnya ada bibit jagung, ada bibit
bibit kacang, bibit padi, kedelai, kan gitu ya. Ya Bu ya. Ya. Kedelai. Nah ini kalau kita kembali lagi ke teori yang tadi, ya, jadi bibit padi, bibit singkong, bibit jagung, bibit kacang, ini kita nggak bisa memasak, tapi kita hanya bisa menuntun dengan cara merawat. Mustahil kita nanam padi, ya nanti tumbuhnya jagung. Bisa nggak? Yang bisa adalah gimana jagung ini dirawat, ya, dirawat dengan kondisi lahan yang ada, ya, dengan pengetahuan petani tadi itu menjadi unggul. Ya, itu sih paham. Nah kalau kita kembali lagi ke sini di teori yang ini. Nah ini. Jadi kalau kita kembali lagi ke filosofi tiga jabat ini adalah kita yang anak itu adalah yang nomor 3 ini. Ya, anak itu adalah sebagai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi semuanya masih sama. Jadi kertas ini itu ada tulisannya, ada warna-warninya, ada yang hitam, ada yang putih. Yang hitam itu misalnya yang jelek-jeleknya, tapi semuanya masih sama. Dan tugas kita tadi itu hanya merawat. Kalau bisa itu yang menebarkan yang baik, menyuramkan yang nggak mungkin kita dilahirkan jadi yang baik semua. Nabi Muhammad aja harus bersihkan hatinya dari ini kan. Apalagi anak-anak kita. Makanya tadi kalau menurut filosofi Biasariwantoro itu artinya menuntun. Kita tidak bisa mengubah. Jadi kita nggak bisa nanti. Apalagi sekarang. Ya. Kembali ke anak kita saja lah. Ada yang bisa masak anaknya, besok harus bisa guru umur, besok kamu harus jadi guru penerus saya, guru BK kan. Nah, maksudnya kita hanya harus menuntun. Oh, kamu punya bakat fasilitasi. Ya, itu kalau bahasa itu kan nuntun, dituntun. Kamu maunya apa? Kalau menuntun kalau nggak benar, diarahkan ke benar tadi kan. Kira-kira sepakat nggak sampai sini? Kan sepakat. Ini? Atau mau saya meneruskan yang tadi? Makanya kalau kita kembali lagi ke anak, ya kita sekarang apalagi anak-anak apa? Kalau saya sering ngobrol nih, orang sering main HP ya. Karena apa? Tadi. Iya, karena ini. Nah, karena kodrat alam itu dari penciptaan dan dibekalkan kepada Allah, kepada anak-anak kita, kepada kita. Nah, makanya kita punya sifat-sifat. Kita nggak terlepas dari sifat dulu kamu, pasti ada. Tapi pas waktu lahir itu hanya kalau kemarin itu masih samar. Ya, maka kita dengan pendidikan, ya, dengan kita menuntun yang baik, harapannya nanti itu jadi yang baik tadi jadi tebel, yang ini jadi kalau bisa jadi suram, lebih suram lagi, gitu ya, lebih tidak kelihatan. Nah, sedangkan kodrat zaman itu adalah perubahan, ya, perubahan dan dari waktu ke waktu. Zaman kita jelas beda dengan zaman sekarang.
Artinya nanti penanganan yang dulu juga penanganan yang kepada anak kita yang dulu dengan sekarang juga berbeda. Mungkin berbeda Pak di sekolah ramah. Nanti arahnya juga ke ramah sekolah ramah anak gitu. Tapi dasarnya seperti ini. Tadi Pak Bujur ini tanya tadi kurikulum diperbarui. Ya kalau emang itu harus diperbarui karena mengingat itu program zaman tadi. Tapi ini ada yang ditanggapi? Enggak? Bu? Ada yang ditanggapi? Ada yang belum jelas apa ini? Ya, Ada kalau itu sendiri. Saya Pak, yang agak ini kita menyiasati bagaimana caranya untuk yang pada zaman ini Pak. Karena perubahan sekarang itu dari waktu ke waktu itu ikuti kecanggihan dunia itu kan luar biasa ya Pak. Terus kita sebagai guru di sini guru ya, kita sebagai guru itu mengimbangi apa namanya perubahan-perubahan yang ada sekarang itu yang agak kesulitan. Terus tambahnya lagi orang tua itu banyak yang kayak curhat kan intinya. Gimana tuh dengan anak saya gini-gini. Nah kita kadang bingung apalagi mau beri saran. Itu sih Pak yang perlu ini sebenarnya di kodrat zaman. Kalau kodrat alamnya kita kan ngalir aja kan. Ya. Terima kasih. Terima kasih tulisan. Ada yang menanggapi? Monggo. Ya, yang sudah dilalui bahwa kita ini mengalami 3 zaman di era pendidikan. Yang pertama adalah zaman batu. Kalau zaman dulu kita adalah zaman kertas. Kalau sekarang adalah zaman digital. Jadi antara guru dan orang tua ya siap dan harus menerima. Kalau zaman dahulu kala ngajar anaknya nggak nyambung atau aneh kan bisa lempar ya Pak ya. Nah kalau sekarang benar-benar dihindari gitu loh. Kita harus memahami semua itu loh. Intinya ya orang Pak Kades aja ngomong, saya dulu bisa seperti ini karena guru itu tegas. Kalau apa-apa gebuk nggak masalah. Sekarang gebuk saja kita sudah masuk kena bla 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 bla. Yang itu mau nggak mau ya kita harus mengikuti dan harus menyesuaikan diri itu aja. Jadi makanya yang ngambil wali kelas alhamdulillah belum bisa hadir. Alhamdulillah yang kemarin sudah ikut yang anak terus yang nenek moyang itu ya. Itu berkaitan Bu. Jadi kemarin nenek moyang itu nanti berurusan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di budaya lokal kan seperti itu. Ada Bu. Terima kasih Bu Endang tadi. Tapi yang menaruh tadi. Tapi yang penting kita sepakat dulu. Karena kalau kita nggak sepakat pendidikan tadi ya, artinya kita nggak mau karena zaman ini kita harus berlatih menuntun. Menuntun berarti nanti ya mau nggak mau kita karena sekarang bukan kekerasan lagi yang ditempatkan, betul Bu ya. Jadi menuntun itu nggak ada namanya kalau yang di petani itu, petani yang benar-benar jadi petani itu kan dirawat. Mungkin kalau yang gambarnya nanti sihir, terus semprot, tapi yang pokoknya ini itu kan enggak. Kenapa mereka disemprot ya? Karena memang ada hamba-hamba itu yang membersihkan. Nah itu tadi yang di sifat-sifat jelek yang disamarkan tadi. Kita harus menghindarkan dari jelek-jelek tadi. Makanya nanti kita bicara dengan namanya budaya positif tadi. Nah nanti dapatnya dari mana? Kalau ini balik ke nenek moyang tadi, nanti kita mixkan dengan nenek moyang tadi dengan budaya kebaikan dari kebajikan dari budaya lokal kan. Terus yang Bu Endang
kalau kita sudah sepakat, ya tinggal kita bagaimana strateginya kan gitu. Oh iya. Jadi bagaimana nih untuk menyikapi kodrat zaman tadi yang sering berubah. Jadi kan kita harus bangun strategi. Ya, nah, strategi. Nah ini kalau kita lakukan sendiri-sendiri, misalnya akan tercapai. Makanya saya ngambil kenapa wali kelas, karena wali kelas kan selalu bersinggungan, dia lebih dekat dengan siswanya kan gitu ya. Nanti bisa punya waktu lebih dengan siswanya kan gitu. Dengan yang kelasnya tadi, karena apa? Wali kelas itu sebagai gantinya kan, gantinya orang tua kan gitu. Nanti dia sebagai penghubung siswa dengan orang tua. Nanti tinggal strateginya. Itu nanti strateginya di bawahnya. Nah, gitu. Nah itu ya, oke, kita lanjutkan. Jadi ini ya Bu ya, kembali lagi di sini. Berarti nanti kita ini. Nah kalau guru agar dapat menuntut tadi, ya dari dulu yang kita anut, ya, yang kita anutkan, yang kita dari sampai dibuat semboyan di pendidikan ini tadi, ya, engkang Somuntulodo, engkang Kasol, tentu ada yang tadi Bu untuk menghindari ini tadi. Ya, guru itu menjadinya seperti ini terus. Ya kita belajar contoh dulu. Ya, kalau kita nggak belajar contoh ya gimana gitu. Nah, kalau dari contoh kita membangun semangat. Ayo ngajar. Terus yang ketiga memberi dorongan. Ini yang berat gitu. Contoh gitu Pak. Nah, ya makanya ya nanti moga-moga nanti jadi apa kita moga-moga dari sini nanti kita juga bisa merefleksi ya, kita merefleksi karena selama ini kita mungkin tidak merefleksi diri kita sendiri, termasuk saya juga. Aku rada merasa salah. Itu kan menjual aku belakangan ini berangkatnya aku kesiangan tadi. Ya, moga-moga nanti dari sini nggak lagi. Ya, jadi intinya biar tadi kita bisa menuntun dengan segala dengan warna-warni murid kita tadi, guru tidak lain dan bukan ya yang kita rasakan di seperti ini. Kalau kita nggak boleh kekerasan ya seperti ini. Ya, coba kita lanjut dulu. Komponen atau sebenarnya. Nah, seperti ini Bu. Oh, enak. Ini asal mang. Hikmat dia mangkat. Dengan sopan lengkap. Nah, itu bagus Bu, makasih Bu. Jadi maksudnya seperti nanti muncul seperti itu, itulah tapi jadi strateginya Bu.
Ya itu nanti jadi kalau kita kenapa saya wali klasik tadi itu alhamdulillah itu juga mau datang alhamdulillah nanti kalau kita aspirasinya dari banyak seperti ini monggo alhamdulillah kan gitu mungkin dukungannya akan lebih kan gitu nggak hanya beda kalau kita nah ini salah satu strateginya tadi untuk menjawab dari Bu Indah tadi Bu ya nah itu oke. Nah ini strateginya Bu. Nah strateginya. Jadi tadi ada lahan, ya, ada lahan. Berarti yang ini lahan itu biar bagus, menjaga bagus. Ini berarti kita harus itu ada namanya budaya positif, membudayakan budaya positif. Dan kalau tadi kodrat alam tadi kan apa namanya sifat yang sudah diberikan dan dipengaruhi oleh tempatnya kan gitu. Ya. Makanya nanti kita akan Pulau Bawang itu bagus terus Bu. Selama saya ikut ini apa namanya kita ikut saya ikut ke ikut di CPD itu satu-satunya kabupaten yang membuat program untuk budaya positif tadi hanya di Pulau Bawang Barat, yaitu melalui Menko dan Menko dan NSSL. Oh iya, NSSL. Ya. Itu kalau diaplikasikan di sekolah kita matchingkan itu sesuai dengan budaya lokal kita. Makanya kemarin saya juga dorong juga yang program yang budaya Lampung tadi. Budaya Lampung, ternyata Lampung itu punya falsafah hidup yang aturan atau nilai-nilai kebajikan yang dianut, yaitu melalui fiil itu sendiri. Itu mulai dari ada 3, ayat 4 ya. Yang satu nemui dulu. Ya. Karena ada orang tamu yang datang itu sambut. Kita sudah. Loh kalau kita nggak disambut dan jawabannya itu sendiri. Oh tak bener kan gitu ya? Iya. Kami kita di sini ya kenapa? Ya karena memang Lampung dapat menerima. Setelah disambut nanti ada yang kedua. Ramai imah ya. Nah di situ keakraban. Jadi di dalam itu ada keakraban di situ. Terus ada sampai sambayang. Nanti itu mungkin lain waktu aja Bu ya. Waktu nemui nyampur itu pas menang nyampur itu pas kita masuk. Nah itu sambutannya luar biasa. Nah untuk mencapai situ, nah kemarin kami dari guru-guru yang bahasa Lampung yang bisa berbahasa Lampung, kita membuat namanya membiasakan berbahasa Lampung. Maksudnya apa tujuannya nanti ke depannya? Nanti pas kalau ada momen seperti ulang tahun itu ada namanya lomba pidato bahasa Lampung, bahasa Lampung. Tapi kalau kita nggak kenal bahasanya dulu, Anak-anaknya sekarang pakai bahasa Indonesia. ya makanya ini Bu, yang apalagi yang harusnya yang prihatin ini harusnya ini yang
Lampung. Kami saya jawab ya Jawa. Kami tidak malu berbahasa Jawa di daerah itu. Ibu yang berbahasa Lampung kenapa malu? Bukan malu. Nah, yang malu mereka bisa kan gimana itu? Bukan malu bicara bahasa Lampung, yang diajak pulang nggak ngerti. Kita ngomong Jawa. ya. Ya, betul. Takutnya kalau kami berbahasa Lampung nanti dikira kami ngomong ini. Nah, iya. Solusinya Lo langsung masuk ke begitu. Nah, ya, ya. Jadi itulah cambuk kita gitu ya. Itu pada budaya yang bagus. Kenapa nggak kita ini? Nah, dari mana kan yang agar kita tumbuh lagi gimana caranya? Jadi mulai hari ini ya Pak ya. Mulai kami Bu Dewi, ya Bu Nini, kita ngomong Lampung. Kira-kira jam mereka ini. Ya, tapi jangan ibunya dari Lampung tapi diajari, makanya kita membuat provokasi banget, mohon bimbingan. Mama Dewi main ngobrol. Itu ya, nanti di depan kita mau buat seperti itu. Jadi ada semangat Bu ya, ada dukungannya Bu ya, ya seperti ya. kita nggak bisa ngomong. Nah, budaya positif ini nanti kalau kita udah membiasakan positif, udah kita gali dari mana? Ya, Sama lingkungan. budaya positif ini nanti kita gali lagi. Aja pennya. Yang positif ini kita gali, ya akhirnya nanti akan menjadi kalau budaya ini kita biasakan nanti akan menjadi lingkungan positif. Ya, itu bisa dari mana? Kita membuat dari keyakinan kelas. Ya, untuk menjawab dari Ibu, strateginya tadi, caranya gimana? Jadi kita mulai dari membuat namanya peraturan kelas melalui keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Ya, peraturan kelas itu biar muncul dari Mereka. melalui keyakinan positif. Makanya yang bersinggungan langsung dengan ini adalah wali kelas. Selama ini, ya, jadi nanti peraturan kita membuat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini kita galinya itu dari keyakinan mereka sendiri, keyakinan yang positif. Ya, keyakinan yang positif. Nanti harapannya nanti akan menjadi lingkungan yang positif, akhirnya membudayakan budaya yang positif. Sampai sini jadi tanggapan, cuma tanggapan option dulu ya. Ada tanggapan, ada yang ditanggapi. Kira-kira ada yang apa? Bingung? Apa ini? Agak nyambung? Nyambungnya nyambung Pak, tinggal pelaksanaan. Ya. Jalan dulu. Mulai dari Salah ngomong. Nah, gampangnya tadi budaya positif itu seperti ini, Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi di sini ya lagi-lagi kita bisa belajar dari teori, ya dari teori. Jadi apa namanya? Ya, di sini ada namanya kontrol. Ini kontrol. Ini
Ini Bu ya, yang di saya ini ya, saya bacakan ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita ya, kalau mau dipraktekkan boleh, Misalnya ibu yang berdua ini, ya kita berdua, kita pakai apa namanya, pakai permainan. Ibu salah satu nanti membuat tulisan nanti taruh di telapak tangan ya, atau saja satu yang itu sangat rahasia ya, sangat rahasia, terus digenggam dan diserang, dan itu apapun yang terjadi jangan dibuka. Nanti yang sebelahnya nanti bagaimana caranya ibu lagi biar yang menggenggam lagi bisa membuka. Pakai terserah, pakai mau disuap atau mau dimetikin dan terserah semuanya. Gimana caranya itu dapat dibuka. Nanti kira-kira apa yang bapak ibu rasakan? Nanti misalnya kok bisa bapak sudah tutup atau nanti bisa buka, kok bisa terbuka. Itu kalau terbuka apa yang memotivasi kok bisa membuka gitu? Ibu mau membuka. Kalau enggak pura-pura nggak usah ditulis lah, itu kompromi sama ini. Bisa, kalau tidak boleh praktekin, kira-kira apa yang dibayangkan bapak ibu? Dikasih duit nanti buka. Iya. Bapak duit ya. Bapak programnya di sini. Nah Bu ya, tadi apa Bu main gimana? Iya. Tadi gimana? Jangan yang ini patahan yang ini yakin aja semuanya kita pasang dengan Nah, Disuap enak kan? dan itu ya, itu seperti ini. Seperti ini. Kenapa kok korupsi itu merajalela sama kita di Indonesia kan gitu. Walaupun dari dulu awal si orang ini katanya bagus akhlaknya gitu kan. Nah itu motivasinya. Tapi seharusnya sebenarnya kita punya keinginan jadi yang bisa mengontrol kita mau korupsi atau siapa, akhirnya kita sendiri. keinginannya pokoknya. Nah kenapa kalian bapak ibu kita kok mau korupsi? Karena kita kadang bisa disuap, berarti kita masih belum apa ya, masih pengen disuap kan gitu. Ya, saya lemah. Ya enggak sih misalnya. Itu kalau kita kembalikan ke anak, kembalikan lagi ke anak. Jadi anak itu misalnya yang melakukan yang melanggar peraturan itu pasti ada sebabnya, ya ada sebabnya. Nah sebabnya apa? Sebabnya ini Bu ya. Jadi semua perilaku itu mempunyai tujuan, ya ada motivasinya. Ya, kalau kita balik ke anak, yang pertama yaitu biasanya untuk menghindari hukuman, terus mendapat imbalan, terus untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi ini tadi, kontrol diri sendiri tadi. Nah, kita berbuat baik, ya ada yang karena menghindari hukuman, ya misalnya kayak kita gitu ya, daripada disenengin kepala sekolah, ya kita rajin, nah gitu, ditegur kan gitu, ya itu ya gitu. Atau nah kira-kira kita itu di mana kan gitu. Motivasi ekstra
Ekstrinsik. Luar dari luar. Jadi kan, iya, jadi motivasi berbuat baik, ya, berbuat baik itu ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu biasanya seperti ini, menghindari hukuman, lebih tadi omongi apa malas, ayo rajin, kan gitu. Terus untuk mendapat imbalan, gitu ya. Nah kalau yang intrinsik kita menghargai diri sendiri, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Apa saja ditanyakan, Bu? Ada yang ditanggapi? Ada ditanggapi? Ya, kalau kita kembali ke sekolah, dari disiplin ini, ya, anak-anak ini melakukan disiplin, itu motivasinya ada dua, ya, ekstrinsik dan intrinsik. Ya, yang pertama itu biasanya yang ekstrinsik itu menghindari hukuman dan mendapat imbalan. Ya. Paling sedikit yang baru karena kebutuhan mereka sendiri muncul dari diri mereka sendiri. Nah inilah yang akan kita tumbuhkan melalui budaya positif tadi. Nah kenapa anak-anak kita itu cenderung melakukan pelanggaran itu karena ini, Bu. Ini ya, karena ini. Karena kecenderungan kita itu lima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Ya, yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Saya kesenangan main-main, akhirnya mereka membuat main-mainnya kebablasan gitu ya. Nah kita sebagai guru, ini bu penanganannya itu ya. Misalnya kalau ada siswa kita yang tadi Bu, salah satu strategi tadi untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah gitu ya, karena bermasalah. Jadi kita tuh ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat kesalahan, yang ketiga sebagai teman atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah selama ini kira-kira kita itu ada di mana? Nah nanti saya slide yang berikutnya. Nah ini ngomong kelihatan nggak ya? Kelihatan jadi berapa? Jadi ini ada 5 posisi kontrol. Nah kira-kira di mana? Terus kalau melihat ini kira-kira nanti akan kita serahkan ke depan yang mana? Ya iya makanya dibaca dulu Bu, nanti kira-kira nanti ke depannya bagusnya pakai yang mana? Lihat kan kondisi sekarang ini. Ya. Contohnya penghukum itu saya gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru-guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya ya jadi nanti ke bawah ada penghukum, nanti itu biasanya bicara seperti itu, budaya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Terus kalau yang berbuat rasa bersalah seperti ini, terus yang teman itu nanti seperti ini, ya.
pemantau seperti ini, terus kalau yang manajer seperti ini. Nah dari sini kita coba merefleksi, kita kalau ada anak kita yang bermasalah, kira-kira itu kita yang kita terapkan itu yang mana, terus nanti ke depannya kita coba pakai. Ada yang bisa? Boleh salah. Apa Bu? Ini. Bisa nira ketok. Rasa dewa aja. Bukan ya, Ya, Bu. Apa Bu? Kalau Iya. Coba ya. dari dilihat dari dampak pada kulit Ya, Ibu biasanya Bu pakai yang mana dulu? Nanti ke depannya kalian pakai yang mana? Iya, gini. Iya, enggak. Biasanya kalau saya ini biasanya pakai yang pembuat rasa bersalah ya. Tapi ternyata hasilnya dampaknya itu ternyata merasakan rendah diri ya Pak ya. Ya, biasanya begitu. Itu ya Pak. Ah. Jadi kalau dilihat dari dampaknya yang lebih positif manajer ini ya Pak. Monggo, itu kan makanya saya pengen nanti kira seperti apa, jangan kembalikan saya gitu ya. Kalau menurut saya nanti Ibu pengennya mana yang manajer? Kalau menurut saya pengennya yang manajer sih. Soalnya kalau saya lakukan sehari-hari biasanya yang membuat rasa bersalah ternyata contohnya dampaknya merasa rendah diri ya. Ibu pernah dilakukan di rumah Di sama anaknya? kalau anaknya ya. Ya, misalnya Bu, ya ampun kamu mah. Lebih sering gitu Pak. Iya. Anaknya gimana? Jadi itu gitu. Nah, ini Ibu ya nanti tolong ini kita walaupun tidak di sekolah tapi kan sudah dipakai di rumah juga. Iya. Ya. Mungkin ada lagi? Ada lagi Bu yang mau menanggapi atau punya sharing pengalaman? Sering. Sharing pengalaman nggak apa-apa kan itu untuk perbaikan. Bu main? Betul. Ayo pukul. Tolong pukul. di sini ya. Di sini ya, para Ayo tanggapan. wanita. Oke, bisa baca. Oh iya. Ayo Bu Nini. Foto. Kita ada penghukum biasanya gurunya ini yang paling umum ya, itu menggadis, menunjuk, perbuatannya apa ini, terus kata-katanya kamu itu apa kamu tidak kan? Ini itu jawab, ya ini nanti itu menjawab keluhannya Bu Nisa yang kemarin mau sempat pindah ajar kelas lain B gitu ya. Nah, itu nanti Bu ini. Silakan Bu Nisa, gimana? Pindah kota. Bukan dengan adanya kita belajar sebenarnya kita bisa ini. Oh, beda. Ayo Kak, untuk Dewi. Harus satu masuk. Dia kan sudah dia. Ya maksudnya enggak Bu. Maksud saya seperti ini, Ibu dari 5 kontrol ini yang sering Ibu pas ada sesuatu bermasalah, Ibu tuh menggunakan yang mana? Terus kalau setelah mengetahui ini, kira-kira mau pakai yang mana lagi kan? Yang teman membuat rasa bersalah memantau hampir setiap buku juga. Kamu ini nggak bisa. Kalau lagi hilaf ya Bu ya. Kalau lagi hilaf kalau hilaf. Tapi kamu juga Jadi intinya buku rasa bersalah semua wes ya Bu. manajer juga manajer mantau manajer mantau dia tahu
Ya, tapi dari pengalaman ibu, kira-kira nanti kedepannya ibu nanti punya keinginan pakai yang mana? Disesuaikan dengan siswanya ya. Ganti-ganti aja. Ya, seperti itu. Ya, banget. Nah, kan? Saja, nggak usah ditutup. Sekarang kan nggak boleh. Ya, sebenarnya kayak gini. Dicuekin aja. Jadi kalau ya, jadi ini kalau kita baca, kalau saya ambil kesimpulannya sendiri, ya, pengajaran yang sekarang ini, kalau ada bermasalah, itu kita pakai konsepnya Islam, konsep kita, yaitu namanya taubat. Taubat anak itu mereka bermasalah, kita tanya, mereka mengetahui salahnya di mana, terus cara membelanjanya seperti apa, tidak mengulangi seperti apa. Yang diharapkan seperti itu. Jadi kan di Islam seperti itu, sama gitu kan di posisi manajer. Kita menuntun, nah itu kalau salah kembalikan dulu biar tenang dulu, setelah itu kasih pertanyaan. Bahkan kita sering gitu, bapaknya juga pernah melakukan seperti itu. Tapi apakah harus seperti itu? Kamu tahu nggak salah apa? Mereka nyari dulu. Terus kira-kira apa yang kamu langgar? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Mereka sendiri yang mencari. Seperti konsepnya taubat seperti itu. Jadi kita pelan-pelan nanti arahannya sih nanti biar tidak terjadi apa tadi yang tadi ya untuk kekerasan seperti itu ya, nanti kita paling enggak dipemantau sama manajer. Pemantau karena apa? Kita sudah punya tata tertib. Kita punya tata tertib lagi masalahnya. Jadi yang benar anak itu kalau melakukan kesalahan ini kita modifikasi dari pemantau dengan manajer. Jadi ada yang ditanggapi lagi coba itu. Bapaknya. Pak JG monggo. Kalau pemecahan masalah anak-anak memang betul Pak. Jadi anak ini yang mengerti bahwa salah saya di mana. Ya. Setelah itu yang menentukan juga anak. Terus solusinya untuk anak juga anak sendiri yang memutuskan. Jadi ya mau nggak mau kita hanya mengajak belajar, fasilitasi, tapi keputusan tetap ada di tangan anak dan yang menemukan anak solusi sehingga besok tidak dibuat lagi. Berarti di sini berarti harapannya nanti kita sedikit banyak nanti kita mau menerapkan yang di posisi manajer tadi gitu ya. Harusnya seperti itu. Ya. Sampai sini ditanyakan Bu. Bu ya, tapi yang di ternyata kita selama ini belum kita ketahui adalah kita sudah di sekolah dalam menangani anak yang bermasalah itu kita punya 5 kontrol tadi ya sebagai ini tadi itu ada yang pertama hukum, rasa bersalah, pemantau dan manajemen. Kita nanti arahannya bagusnya sebaiknya itu kalau kita di posisi di manajemen pelan-pelan ya bisa untuk mencapai ini ya, untuk mencapai ini nah ini Bu apa namanya strategi untuk melakukan posisi manajer tadi yaitu menggunakan segitiga restitusi.
direstitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anaknya, kita panggil, kita tanya, gitu ya. Terus yang keduanya validasi kebutuhan. Jadi anak tadi bermasalah itu pasti dia punya motifnya. Ya, punya motif, punya alasannya kenapa mereka melakukan itu. Nah biasanya kebutuhan ini tadi tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada kesenangan, kasih sayang. Terus ini menyatakan keyakinan. Artinya kalau kita mau anak ini kembali lagi baik, berarti kita harus punya keyakinan itu. Anak ini punya keyakinan yang mereka yakini. Nah ini makanya saya mengambil inisiatif. Kenapa wali kelas yang di sini, ya wali kelas yang kami kami undang untuk membuat keyakinan tadi. Ini strateginya seperti ini. Jadi sebelum saya saya lanjut ke ini ke keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas karena ada hubungannya dengan apa? Coba ya, apa? Jadi tadi kami sama Pak IJ sudah berkoordinasi. Kalau kita perhatikan, kita amati, seterusnya. Ini alhamdulillah kelas kita sudah layak gitu ya. Masih udah layak gitu ya. Sudah layak lah ya. Sudah layak. Nah, bagaimana tinggal kita mempertahankan atau kalau bisa menambah. Nah di sini nanti akan dibuat daftar inventarisnya, nanti akan ditempel di kelas. Jadi yang dari sekolah itu ada meja. Nanti kita akan kasih nomor inventarisnya, ada nomornya. Jadi misalnya kelas 7A itu ada 32. Itu nomornya meja kursi, meja siswa nomornya 001 sampai 0032. Salah ketik. Oh, nanti kita coba nanti karena sekolah ya, nanti seperti ini ada meja guru, nanti ada kursi guru, kursi siswa, meja siswa, awan tulis, penghapus, lemari. Karena ada kelas yang ada lemarinya, enggak ya. Nanti tinggal itu dan ada ini juga ya. Terus ada rak sepatu, kotak sampah. Rak sepatu harusnya kalau sampai sekarang ini harusnya sudah lengkap. Ya, harusnya sudah lengkap. Kenapa? Karena sering rusak ganti lagi. Ya kalau kita nggak kita mulai dari sekarang inventaris terus ditangani, kita sikapi nanti ya kayak gitu terus. Jadi nanti misalnya kotak sampah nih belum ada ya, nanti ada, nanti sekolah akan berusaha mengadakan, tapi setelah itu dijaga. Harusnya kotak sampah itu harusnya udah lengkap gitu. Tapi kenapa? Rusak. Ya. Jadi kayak gini. Nanti ke depan, kalau saya perhatikan,
yang sering jadi wali kelas, apalagi yang sering pindah wali kelas gitu ya. Pertama, misalnya saya ambil contoh Bu Dewi wali kelas 7A. Dulu kelasnya udah lengkap, ya. Lengkap. Ya. Terus ganti tahun pelajaran, Bu gimana? Terus pindah ke kelas yang lainnya, ya. 7A-nya perangkatnya hilang, 7B juga kosong, dan ulang lagi. Yang dibeli sama, gambar baru. Terus apa lagi? Kalau belum nyampe ulang tahun kayak gitu. Bahkan Ya. walaupun satu kelas sama pun biasanya tetap 1 tahun ke depan jadi tetap ganti Pak. Satu yang Bu Mai, kalau iurannya setahun, kalau dikumpulkan kira-kira berapa Bu? 10.000 enggak? Enggak. Enggak, kalau dikumpul jadi satu itu. Jadi enggak kira satu semester itu 300.000-an. Karena dari bulan lagi. Iya, makanya kan. Kalau misalnya kalau 300.000 itu, kalau kita kelas itu tetap lengkap, kira-kira bisa beli pasangan enggak? Iya, harusnya gitu. Pak, malah ada yang mau beli pasang itu bareng Pak. Bu, Iya. Ya. Jadi nanti saya sama PJ akan membuat inventaris ini, ya. Nah, gembok ini sudah dianggarkan, bukan saya usul sudah dianggarkan. Enggak, ini bagus, betul. Nanti juga ada buat tugasnya sendiri yang kunci ini, kuncinya itu nanti akan ditaruh di mana? jangan anak-anak yang Enggak, saya taruh di depan TU langsung dibuat ventilasi. Iya, jadi ngambil ibu. Kalau dia nggak buka, Jadi nanti harapannya ya, kelas itu nanti standarnya sampai paling nggak sampai 17 ini ada semua. Tapi yang bingkainya yang jangan yang biasa itu ya. bagus dong, yang pun. Nah, jadi nanti kita pas pindah kelas, Yang emas kan bu? ya boleh tahun ini nanti ya, semoga kan tahun ini itu nanti tetap ibu bisa pindah, nggak usah dibawa, tetap di situ. Ibu nanti melengkapi ya kelas berikutnya, nggak usah dibawa. Nanti kita nggak kayak gini Bu. Jadi nanti teknisnya seperti ini kalau Bapak Ibu setuju. Ya, nanti wali kelas bisa ada tambahan seperti ini, nanti kita akan catat. Jadi sapras nanti akan kita bingkai, nanti kasih nomor inventarisnya. Jadi nanti kalau pindah, nggak usah bingkai presiden. Enggak, misalnya bingkainya itu yang kita inventaris nanti bingkainya. Kalau presiden kan gambarnya bisa ganti, tapi ya bingkainya tetap standar. Kasih, ya nanti 7A, misalnya nanti bingkai foto ya, bingkai foto nomornya sekian, nomor 1, nomor 01 itu di 7A. Iya. Makanya kita akan buat seperti itu. Kalau kita di kelas juga harusnya. Nah, nanti kalau itu sudah terpenuhi, iuran berikutnya bisa dispenser loh, gitu kan? Beli galon, regane kasus. Ya monggo, hasil boleh. Oke Bu ya, oke ya. Setuju nggak? Banget ya. Nanti saya sama Mbak Lidia akan mengawal agar kelas itu aman. Dari Pak Presiden harusnya ini kan berdasarkan nanti saya ini Bapak Ibu sepakat seperti itu, kita iya, nanti Ibu pun nanti nggak belok pas pindah ke kelas lainnya, kalau udah ada, ya. Jadi nggak, Ibu tadi ada anaknya pengen masuk kelas lain, ya nggak masalah gitu. Tapi nanti
itu nanti akan kita inventaris jadi pilih kita akan pilih sekolah kan? Ya, yang kayak nanti makanya nanti bisa tambah terus. Kalau yang penting ini standarnya ini dulu, kita buat standarnya sampai sini dulu. Ya, nanti terusnya monggo ditambahin. Besok nggak boleh pindah Pak. Nanti akan kita catat. Jadi kayak gini yang bertanggung jawab. Ya mau kita mau ganti juga nggak apa-apa nanti kan kalau kita udah buat standarnya. Nah ini tadi biar kita ada strateginya yang perlu tadi biar kalau kita kelasnya udah bisa memenuhi tadi ya sebaliknya kita menjaga ya menjaganya ini susah merawatnya enggak menjaga enggak Bu jangan lihat kelasnya berarti nanti ini maksud saya setelah ini aku jadi untuk menjaga yang tadi kalau dalam kelas ini kita membiasakan anak juga biar bertanggung jawab. Nah itu melalui keyakinan nanti kalau bapak ibu di sini setuju nanti kita mengalokasikan waktu khusus untuk hari ini untuk membuat keyakinan kelas apa yang harus dilakukan yang baik terus konsekuensinya kalau melanggar seperti apa itu nanti ditempel tapi itu kita pas buat keyakinan kelas itu kita hanya mengarahkan jangan kita yang membuat anak-anak kira-kira bisa nggak Bu ya? Ya mungkin caranya nanti kayak gini tekniknya mungkin ibu tanya dulu ke kelasnya nah kira-kira kalian itu punya impian kelas ini seperti apa? Boleh nanti ditulis tempelin di gimana namanya nanti membacakan satu-satu dulu ya, kalau mau bagus setelah itu nah, kalau untuk mencapai itu seperti apa? Jadi nanti bisa tiket boleh terlambat kalau ada terlambat jangan lupa itu nanti konsekuensinya apa dan seterusnya kalau ada guru pas ngajar itu harus seperti apa ya kalau tapi kalau selama ini yang membuat itu kan kita kan itu biar anak itu tadi biar cari dulu mimpinya seperti apa terus tulis keyakinannya seperti apa nah kalau dia melanggar itu konsekuensinya seperti apa nanti kalau bapak ibu-ibu yang paling kelas ini kalau oke nanti kita minta waktu sehari gitu ya sehari buat keyakinan lebih dan nanti seterusnya nanti kita buat terjadwal atau secara berkala kita sehari bersama wali kelas ya, sehari bersama kelas gitu kan kita mendengarkan mereka ya, tentang makan bareng nanti sambil curhat-curhatan seperti apa nanti misalnya Bu bahasa Inggris ini Bu ini nggak pernah masuk
Enggak menyadar maksudnya. Udah diganti. Nah, malah enak Bu ya. Ini kalau di dalam kelas kadang kita harus. Ya, karena itu pemerintah yang melakukan. Ini kalau soal orang mana ngomongnya. Diganti Bu. Ini ngaco kalau pakai nilai Bu ya. Gimana Bu? Kira-kira? Coba. Nah nanti lebih lanjutnya, kalau di kayak gini Bu, kalau di saya nggak bandingin Bu ya, nggak bandingin. Kalau yang di Jawa seperti lihat ini, jadi peran orang tua memang sangat diperlukan. Nah caranya gimana? Mungkin nantinya kalau kita pas kalau ini sudah berjalan, bapak ibu boleh mengundang atau dua orang tuanya untuk melihat. Mungkin dari situ nanti orang tuanya tadi ya ini kurang seperti ini tambahi. Nah Pak Kadirin malah kalau bisa wali kelas ini membuat grup orang tua. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi monggo itu strateginya bapak nanti. Jadi kita mendorong untuk memenuhi kebutuhan anak juga orang tua bisa ikut. Paling nggak mereka tahu lah, kondisi udah kali sentian gitu. Nah, nanti jam sekolah gitu. Mungkin masih tanggapan kelasnya ini kurang gimana, seperti apa. Kalau ada gurunya ngajar bisa lihat. Gitu. Kalau ini seperti nanti pas kajian sangat dibutuhkan. Betul nggak? Betul. Kemarin kita bingung pas situnya. Nah, kita ngarang-ngarangan gitu. Ya, tapi misalnya kalau enggak belum sampai ke situ ya kita nyampe dan membuat keyakinan Pak. Harapannya aset-aset yang di sekolah yang sudah ada itu terjaga dengan apa? Dengan kemauan mereka sendiri, bukan kemauan dari sekolah. Peraturan biarin, kalau kita biarin, tapi kalau kata Cak Nun, hukuman dengan anak tinggi mana posisinya? Kalau Cak Nun ada itu akhlaknya, karena apa? Kita nggak mau mencuri ayam, kenapa kita nggak mau mencuri ayam? Kita nggak memandang hukum, kita nggak tahu pasal berapa melanggar, nggak tahu. Hukum anak-anak itu nggak tahu, peraturannya mungkin nggak dibaca itu. Tapi mereka tetap berangkat pagi, malah sebelum bel itu sudah berangkat. Kenapa? Karena mereka ternyata di dalam hati mereka itu tahu itu hal yang baik. Nggak pernah dia rumah baca itu mungkin nggak dibaca di peraturan seperti itu. Hanya ada beberapa yang terlambat gitu ya. Mungkin itu nanti yang kita kembalikan lagi ke melalui budaya yang ada ini ya, kemudian nanti tidak akan terjadi lagi padahal terpaksa lagi. Jadi nanti harapannya nanti tugasnya Bu Novi agak berkurang kan. Kita kenapa antisipasi dari menyikapi dari bawah dulu. Kalau kita menentukan poin, nanti kayak gini, nanti pas bagi rapor kenaikan kelas itu ramai bener itu. Wes 20 orang hilang efeknya bukan apa nanti efeknya nanti ke sertinya. Jadi saya mempertahankan kelas 8 ini. Kelas 8 itu kalau dihitung-hitung nggak nyampe ke kelas. Nggak nyampe ke kelas. Karena kalau 6 kelas kan 32 kali 6. Misalnya begitu harusnya. Kenapa bisa? Karena dapat itu saya hack. Jam
masukin data siluman. Kalau nggak kayak gitu, kelas 8 ini 6 kelas. Kalau dipaksa menjadi 6 kelas itu pasti bermasalah Bapak Ibu. Nanti harusnya nanti pas berrapot nanti harus diantisipasi gitu harusnya. Ya gimana ya? Nanti kalau orang hilang tuh kayaknya kalau kita kalau benar ikuti aturan poin itu 20 itu mungkin enak sih keluar dari Tidak. Hah? Makan sama rapi. Nggak apa sih gitu kan? Terus moga akbar makanan program rapi. Mantap. Nah, ya jadi di poin ini ya jadi masalah kayak gini. Kalau anaknya berbuat baik, poinnya kira-kira kurangin enggak kan gitu. Harusnya kan iya. Ya makanya nanti dipertimbangkan lagi. Kalau emang itu dia nggak mengulang lagi, kan harusnya dikurang lagi. Dan alasannya nanti bisa tepat dia tidak mengeluarkan anak tadi. Mungkin sampai sini ada ditanyakan atau tambahan atau tanggapan. Kira-kira mau dimulai kapan? Ya untuk si wali kelasnya. Yang kira-kira kalau yang tepat untuk buat keyakinan ini apa Jumat seperti ini, kan? Ya. Bagaimana anak yang berkeluh kesah kalau gurunya itu masuk terus ya Pak? Soalnya gue selalu Pernah dialog jajak ngobrol apa sih kok kalau nggak suka kan gitu serius gini Pak kajian bobo sekali ngono banyak kalau kita guru itu nanti kan keyakinan kelas yang berapa wali kelas ya makanya tadi Bu nanti lebih lanjutnya seperti ini jadi kayak gini kalau kita kembali lagi kalau seperti bibit tadi jadi kan berarti kalau kita ngajar siswa ini kan bibitnya macam-macam yang digabung dengan seterusnya dan perlakuannya harusnya berbeda ya jadi kalau di kurikulum pendidikan itu ada namanya pembelajaran diferensiasi pembelajaran yang berbeda ada yang suka anak itu ceramah ngajarin ceramah, ada yang nyatet, ada yang suka diskusi, ada yang malah nggak suka seperti tadi. Jadi nggak masuk. Nah, itu mungkin nanti kalau nanti belum melaksanakan itu nanti kita buat pemetaan seperti itu. Jadi biar tahu ya anaknya siapa. Itu kalau kita berbuat lainnya. Tapi secara gampangnya nanti ya bisa juga gitu. Karena apa kayak gini? Kalau kita kembali lagi kalau zaman dulu gambar, ya. Kita ngajarin gambar nih, gambar lukis. Kita buat gambar lukis pemandangan. Kayak seluruh Indonesia dari zaman dulu ini pemandangannya gunung. Ya benar ya, gunung dua nanti ditambahi pagi, sama burung, pohon. Iya dari dulu ya, temennya itu dari dulu. Terus medianya, ya medianya kalau nggak tepat disalahkan. Padahal sekarang udah ada HP, anak-anak itu kalau gambar di HP itu gitu. Jadi kreatif. Malah kalau ini dipamerkan apa ini bukan masuk dijual. Ya, lewat Canva, lewat apa namanya Handmaster apa ini. Kenapa kita nggak manfaatkan itu lagi? Jadi malah nanti lebih senang. Tinggal gimana kita nanti mengkondisikan kalau anak belum bawa HP itu
siapa kan gitu. Mungkin di rumah nanti biar enggak main HP kasih tugas seperti itu kan. Saya Bu Indan ya Bu Tari misalnya, atau enggak Bu Nini bahasa Inggris. Misalnya suruh rekam kata-kata bahasa Inggris ini ya, misalnya suruh rekam itu kan bisa juga. Nanti ibunya kirim ke tempat ini. Beda misalnya mbak bahasa Inggrisnya tuh kalau ini puisi ya gitu kan. Kalau dia malu di kelas, nah ketemu kasih dulu. Pantun, karena anak itu ada yang malu, ada batuk malu, tapi dia punya bakat. Mungkin belum terbiasa, tapi mungkin dari kalau kita dia rekam sendiri, lihat di kaca sendiri, percaya dirinya muncul. Tapi itu nanti sebenarnya kalau ada waktu itu yang lanjutannya dari ini kan. Takut saya kalau sampai semua nanti kebanyakan gitu. Ada ditanyakan tentang budaya positif, tadi budaya positif ada 5 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun tadi ya ulangi menuntun. Jadi kita hanya bisa menuntun. Terus menuntun ya biar yang bagus kita coba menggunakan budaya positif. Budaya positif itu melalui nanti keyakinan rohani. Makanya kenapa saya mulai dari kualitas. Ya, kalau kualitas ini nanti bergotong royong, berkolaborasi, ya ini insya Allah nanti juga akan menghasilkan yang berbeda daripada yang kemarin sendiri. Yang bersendiri masalahnya nanti beda-beda. Kalau kita ibu berkolaborasi ya punya kesepakatan kualitas seperti tadi ya nanti masalahnya ya sama kan? Tapi kalau sendiri masalahnya berbeda-beda dan banyak. Terus tadi ada 5 kontrol, ada 5 posisi kontrol tadi, ada hukum, ada teman, terus sebagai rasa bersalah, pemantau dan manajer. Harapannya kalau bisa nanti kita ke posisi kita kurangi yang jadi penghubung, terutama penghubung. Karena kalau nanti anaknya bermasalah kita juga bermasalah. Karena sudah ada kejadian yang sudah kejadian. Kalau tidak bisa ya nanti paling enak di pemantau yang posisi kita ini nggak punya masalah ke BK. Nah BK nanti itu kalau yang mau ininya, yang mau mungkin BK nanti ya BK nanti kayak Bumbu tadi alhamdulillah nggak mencoba menggunakan pakaian manajemen. Oke, ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, bisa dicukupkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya nanti kedepannya. Yang jelas ini nanti bukan untuk kita ataupun nanti untuk federasi kita ya, untuk guru kita, karena kita guru itu adalah pilihan kita, karena guru ya, tadi sebagai pendidik tadi. Oke, kalau jaga agar bermanfaat, ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Maaf kalau ada kata-kata saya atau tidak maksud saya yang tidak berkenan, ya
tidak sesuai. Alhamdulillah baiknya saja kami tinggalkan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah maaf. Sampah.